Selamat pagi Bu Arfi. Selamat pagi juga Bu. Hari ini karena jenengan yang mau saya observasi, sebelum observasi kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Sebelumnya ini kemarin saya sudah memberikan form observasinya atau pencatatannya. Nah sekarang dari jenengan kan sudah membuat modul ajarnya ya Bu ya? Sudah Bu. Sekarang dari modul ajar tersebut saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran saya berarti tujuan pembelajaran saya pada saat pembelajaran pada anak yaitu untuk menganalisis proses pencernaan pada sistem pencernaan serta gangguannya yang mungkin terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ya. Berarti materinya IPA kelas berapa nih Bu? IPA kelas 8 Bu. Terus pada subbabnya makanan Bu dan sistem pencernaan. Oke. Nah, apakah sudah sesuai dengan karakteristik siswa di kelas 8 Bu? Sudah. Terus selanjutnya dalam form observasi dalam pembelajaran itu ada beberapa yang akan dimulai dan dikembangkan. Untuk saat ini Bu Arfi mau mengembangkan yang mana di antara nomor 1, 2, 3 ini? Yang pertama yang mana Bu? Untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid dalam belajar nyamannya yang mana Bu? Saya biasanya menggunakan yang ini Bu, yang D pemberian motivasi pada siswa Bu. Tenang dulu nggih. Yeah. Terus yang nomor 2-nya dalam itu Bu, membantu proses belajar yang mana Bu? Kalau memandu proses belajar mengajar yang efektif biasanya saya yaitu melakukan dengan cara pendekatan dalam mendampingi murid Bu. Pendekatan dalam mendampingi murid. Yeah. Untuk yang ketiga melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Jenengan mau ambil yang mana nih Bu? Biasanya saya yang terakhir yaitu dengan pemberian umpan balik kepada siswa. Nah, sekarang tadi areanya sudah jenengan ambil. Terus bagian mana yang nanti saya amati Bu? Yang pertama itu kan jenengan ambil yang pemberian motivasi. Itu nanti apa yang saya amati? Mendorong. Saya berarti jenengan nanti mengamati saya yaitu pada saat saya guru untuk mendorong muridnya atau peserta didiknya untuk mau belajar dan semangat belajar pada saat pembelajaran saya Bu. Sekarang yang kedua tadi pendekatan dalam mendampingi murid. Kalau kedua, pendekatan dalam mendampingi murid, biasanya saya itu melakukan atau memberikan scaffolding untuk membantu murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yaitu scaffolding itu adalah yang dimaksud adalah untuk teknik pembelajaran di mana murid itu diberikan sejumlah bantuan Bu. Misalnya saya mendampingi murid orang iso gawe ada suatu pertanyaan, yaitu orang mudeng Bu, kudu didampingi gurunya seperti itu Bu. Nah, kemudian perlahan-lahan diadakan pengulangan terhadap bantuan tersebut. Nantinya yang siswa dengan harapan siswa bisa mengerjakan dengan sendirinya Bu. Untuk yang ketiga tadi pemberian umpan balik. Untuk pemberian umpan balik biasanya saya itu memberikan suatu reward itu kepada siswa. Dengan pemberian reward tersebut siswa akan lebih semangat lagi. Contoh rewardnya berarti apa itu misalnya? Bisa tangan, bisa menggunakan emot Bu, itu ya. Itu terus selanjutnya bagaimana penilaian Bu Arfi terhadap apa yang kita kembangkan tadi? Penilaian yang digunakan apa Bu? Penilaian saya adalah tadi menggunakan asesmen asesmen apa tadi ya? Asesmen formatif atau dilakukan kegiatannya secara berlangsung dengan cara yaitu menilai keaktifan siswa Bu. Selanjutnya apa harapan dari observasi yang kita lakukan? Harapannya itu apa?
saya itu biasanya dengan target siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran yang sesuai dengan harapan, hasil belajarnya juga tuntas Bu. Oke, apakah bisa disepakati nih Bu dalam area pengembangan yang tadi sudah Bu Arfi sepakati nanti? Bisa Bu. Nah, oke, selanjutnya sekarang apa rencana Bu Arfi dalam strateginya? Apakah ada strategi dalam nanti dalam apa namanya mengembangkan ini Bu? Ya, biasanya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan modul dan akan memberikan motivasi lagi Bu. Oke. Selanjutnya tindakan apa yang akan menjadi tindakan Bu Arfi dalam strategi tersebut dapat menjadi perubahan? Tindakannya apa ya biasanya ya? Ya, karena saya menggunakan pemberian motivasi jelas sekali Bu ya, adanya motivasi lagi berkelanjutan, motivasi lagi. Bu, terima kasih tadi untuk praobservasinya dan tadi formnya ini penilaiannya nanti ketika saya observasi jenengan berarti ada poin-poinnya yang harus saya amati Bu. Ya, Dan mungkin selama jenengan lagi mengajar dan ada catatan lain di sini nanti tetap saya bilang ataupun ini ternyata yang ini lebih maksimal dan sebagainya. Oke. Ibu terima kasih atas waktunya, nanti kita akan segera observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya. Di sini saya akan merefleksi atau hasil observasi kemarin Bu. Pas kemarin sudah mengajar di kelas dan selanjutnya saya akan melakukan refleksi ataupun beberapa catatan selama jenengan sudah di kelas. Sebelumnya jenengan sudah untuk area pengembangannya Ibu ada pemberian motivasi, pendekatan dalam mendampingi murid dan pemberian umpan kulit. Nah, selama jenengan mengajar itu dalam kompetensi ataupun bagaimana jenengan menilai diri jenengan sendiri seperti itu ketika pas ngajarin itu. Pada saat saya memberikan pembelajaran pada siswa di kelas itu, saya rasakan sangat ketika ditunggoni walaupun yang sange Bu. Iya, perasaannya senang jelas. Pasti ini menjadi salah satu istilahnya model jenengan di situ. Rasa deg-degan itu muncul, rasa was-was, saya harus deg-degan. Nanti saya senang Bu di kelas 8 yang menjadikan model pembelajaran saya. Terus bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Arfi? Monggo Bu, silakan. Kemarin itu dalam jenengan mengajar awalnya sesuai itu tujuan pembelajarannya disampaikan Ibu dan untuk dalam saya mengamati itu kemarin kan ada area pengembangan ada tadi sudah saya bacakan pemberian motivasi, pendekatan mendampingi murid dan pemberian umpan tali. Dalam pemberian motivasi itu kemarin dengan dilaksanakan itu ketika di awal pembelajaran itu salah satunya ada terus pendekatan dalam mendampingi murid itu juga jenengan lakukan ketika
masih ada untuk menyampaikan diskusinya itu masih ada yang ragu-ragu seperti malu, sehingga menjadi malu, kurang percaya diri itu. Itu beberapa catatan, dan kemarin ada beberapa area yang dalam yang lainnya itu juga ada dalam pembukaan proses belajar, itu juga masuk menurut saya ya, dan ada berdoa dan sebagainya. Terus itu juga sangat baik tadi dalam pemberian edukasi yang saya lakukan. Terus bagaimana pendapat Bu Arfi mendengar apa yang saya selama catatan itu, dan kemarin juga dalam catatan saya ini pas dengan pemberian kelompok ini masih sendiri-sendiri, maksudnya gini Bu, pas dengan bagi masih ya perempuan sendiri, kelompok sendiri ya. Iya, sebab di sini kata Bu, siswa itu jika berkelompok bareng putra dan putri gitu tidak mau, yang putra tidak mau, yang putri pun sama, sehingga saya bagi putra sendiri, putri sendiri. Harus apa ya, perlu diteliti di dalam berkelompoknya, jadi strategi pembelajaran. Terus tadi sudah saya mengenai ada beberapa hal yang masih dikembangkan, tapi berarti dengan berkelompoknya harus yang campur laki-laki dan perempuan. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya itu apa yang akan dilakukan setelah kegiatan observasi ini? Rencana saya pada saat pembelajaran selanjutnya yaitu berarti melatih anak untuk lebih aktif dalam diskusi kelompok sama temannya. Istilahnya jangan bergantungan pada hanya satu siswa saja untuk mikir seperti itu, kan harusnya siswa yang lain harus aktif juga. Dan kiranya anak itu pada saat presentasi sendiri itu, anak itu harus punya rasa percaya diri, seperti tadi yang saya katakan, tidak ragu-ragu, disuruh membaca pun masih ada yang istilahnya apa namanya, kertasnya ditutupi di sini seperti ini, akhirnya seperti istilahnya isih malu membacakan hasil diskusinya dia. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bu Arfi lakukan untuk meningkatkan performa di area tadi ya, motivasi, pendekatan, dan lainnya, kira-kira apa yang akan dikembangkan lagi? Kembangkannya jelas di diskusi kelompoknya Bu, supaya anaknya itu istilahnya lebih aktif pada saat maju ke depannya juga nanti anak sudah siap. Untuk dalam mencapai tujuan itu, itu kan harus ada dalam keberhasilannya. Itu ukuran keberhasilannya apa Bu, ketika anak-anak itu apa yang jenengan inginkan itu? Berarti saya harus melakukan refleksi tujuan pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran saya di kelas. Kira-kira Bu Arfi akan melakukannya kapan supaya apa yang diinginkan atau dikembangkan dalam pembelajaran atau aktivitas selama ini akan dicapai kira-kira kapan? Saya biasanya menerapkannya setiap kali pembelajaran saya Bu, supaya anak bisa aktif dan bisa menggunakan situasinya di kelas. Dan di mana kira-kira Bu Arfi akan melakukan hal tersebut Bu? Ya, di ruangan kelas Bu. Di ruangan kelas pada saat pembelajaran IPA, karena saya kan matanya IPA Bu. Terus siapa saja yang membantu itu? Yang jelas sekali yang membantu saya adalah siswa atau peserta didik pada saat saya mengajar, kemudian ada teman sejawat juga, dan pastinya ada hubungan atau motivasi dari kepala sekolah. Terima kasih Bu. Setelah pelaksanaan supervisi
ketika saya mengikuti kelas bagaimana apa yang buat didapatkan atau setelah kegiatan pasca observasi ini yang buat didapatkan. Saya merasa senang sekali pastinya karena ada jenengan. Setelah observasi ini kan saya lebih tahu, oh pada saat pembelajaran dari awal sampai akhir ini saya lebih tahu kurangnya di mana, letaknya saya saat mengajar. Terima kasih Bu atas waktunya. Tadi dengan sudah menyampaikan beberapa refleksinya dan sudah menerima tanggapan dari saya atau catatan selama saya di kelas observasi sebelumnya. Semoga apa yang saya catat bisa diterima dengan baik dan mohon maaf kalaupun ada beberapa catatan yang mungkin tidak berkenan bagi jenengan ataupun bersifat negatif. Semoga dapat diterima dengan baik dan bisa memberikan refleksi